Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui via Google Meet. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran kita yakni materi tentang Daulah Utsmani, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Amanda Aulia Ramadhani. Hadir, Bu. Ya. Terus Amanda Deviana. Hadir. Terus Andika Hadir, Bu. Ya. Dimas Maulana. Hadir, Bu. Munfaridatur Rohmah F. Hadir, Bu. Oke. Najwa Dian Aulia. Hadir, Bu. Najwa Rahma Yunita. Hadir, Bu. Rista Sukmawati. Hadir, Bu. Sonia Rahma Arina. Hadir, Bu. Tasya Nur Madonna. Hadir, Bu. Uli Atiatul Maula. Ada yang belum dipanggil? Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam Daulah Utsmani. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Daulah Utsmani? Ada yang tahu? Halo Mbak Tasya. Iya, Bu. Nah, kemarin sudah dibaca materinya. Belum. Mau lihat video apa enggak? Iya, Bu, boleh. Nah, ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Kedengeran. Dari video ini tadi, kalian tahu siapa khalifah dari dinasti Utsmani yang dimaksud dalam video ini? Ada yang tahu? Belum? Nah, jadi dalam video ini itu menceritakan tentang apa itu proses penaklukan kota Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih II. Pasti kalian udah pernah dengar kan siapa itu Sultan Muhammad Al-Fatih? Yaitu yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Oke, lanjut ya. Nah, peta konsep. Jadi dalam pembelajaran ini kita nanti akan membahas tentang 4 hal, yaitu yang pertama tentang lahirnya Daulah Utsmani, kemudian yang kedua ada strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani, terus yang ketiga ada kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani, dan yang keempat itu juga ada kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Yang pertama itu ada proses lahirnya Daulah Utsmani. Nah, jadi Turki Utsmani itu namanya itu diambilkan dari nama pendirinya yang pertama. Pendiri yang pertama itu adalah Utsman Ghazi atau putra dari Ertugrul. Jadi ceritanya itu gini. Turki Utsmani itu sebenarnya adalah sebuah suku. Awalnya itu adalah suku Kayi yang berada di daerah Turkistan. Nah, kemudian daerah tersebut itu diserang oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan gitu. Diserang, kemudian Sulaiman Syah yang saat itu merupakan pemimpin dari suku Kayi itu meminta bantuan kepada seorang pemimpin di Transoksania. Nah, kemudian ternyata di daerah itu juga dapat dikuasai oleh tentara Mongol gitu loh. Jadi kemudian Sulaiman Syah ini lanjut ke Syam gitu untuk meminta bantuan. Nah, ternyata di tengah-tengah perjalanan ke Syam, Sulaiman ini meninggal karena terseret oleh arus sungai yang deras saat itu gitu. Akhirnya keempat anaknya yang bernama Sankurtakin dan Tongdai itu balik lagi ke negara asalnya. Kemudian Ertugrul dan Dandan itu meneruskan ke Asia Kecil. Nah, kemudian Ertugrul ini yang merupakan cikal bakal dari pendiri dinasti Utsmani gitu loh. Ertugrul ini adalah ayahnya dari Utsman. Nah,
Turki Utsmani ini merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar setelah Daulah Abbasiyah. Tiga kerajaan besar itu apa saja? Jadi setelah dinasti Abbasiyah runtuh, itu ada tiga kerajaan. Yang pertama itu ada Turki Utsmani di Turki. Kemudian yang kedua ada dinasti Safawiyah di Persia. Kemudian yang ketiga ada dinasti Mughal di India gitu. Nah, Turki Utsmani ini menguasai tiga benua, apa aja, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Kenapa kok begitu? Karena Turki itu berada di perbatasan antara Asia dan Afrika. Jadi bisa menguasai benua Asia, Afrika, dan juga Eropa gitu. Dengan pusat pemerintahannya di Istanbul. Jadi pusat pemerintahnya itu ada di Istanbul. Nah, Istanbul ini dulunya itu adalah Konstantinopel, kemudian dirubahlah namanya menjadi Istanbul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Terus puncak kejayaan dari Turki Utsmani itu berada pada masa Khalifah atau Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu pada tahun berapa? Pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin, jadi di Anatolia itu ada seorang pemimpin gitu loh, siapa namanya? Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk Rum. Ternyata itu diserang oleh Kekaisaran Bizantium. Akhirnya Ertugrul ini membantu si Sultan Alauddin I dan menang. Kemudian si Sultan Alauddin ini memberikan wilayah kepada Ertugrul berupa pegunungan Armenia dan lembah Saguta. Nah, kemudian Ertugrul merasa tidak puas kan mendapatkan daerah itu, makanya pengen memperluas wilayahnya lagi sampai ke Laut Hitam Broisa dan mendapatkan gelar Sultan Oki atau Kening Sultan serta Mukadimah Sultan, tentara pelopor Sultan. Jadi Ertugrul ini mendapat gelar dari Sultan Alauddin karena sudah dipercaya sekali gitu loh sama Sultan Alauddin. Kayak apa ya? Kayak bawahannya Sultan Alauddin. Pokoknya kaki tangannya Sultan Alauddin ya Ertugrul ini gitu. Kemudian, nah pada tahun 1288 Masehi ternyata Ertugrul ini meninggal. Lalu Sultan Alauddin ini mengangkat putranya Ertugrul, siapa? Utsman I sebagai penggantinya. Kemudian pada tahun 1299 Masehi ternyata Sultan Alauddin itu mendapat serangan lagi dari tentara Mongol Ghazan Khan, tapi sama si Utsman dibantu dan juga dapat ditumpas gitu loh serangan dari Mongol ini. Kemudian Utsman mendapatkan gelar B. Gelar B itu adalah gelar kehormatan di Turki gitu loh. Mendapat gelar B, kemudian juga dia itu diizinkan memakai mata uang sendiri, bahkan namanya itu juga disebut dalam setiap khotbah Jumat karena saking terkenalnya Utsman gitu. Nah, kemudian tak berapa lama kemudian Sultan Alauddin ini meninggal pada tahun 1299 Masehi, kan tidak punya putra. Jadinya pemerintahannya itu kosong gitu, pemerintahannya kosong. Akhirnya inilah kesempatannya Utsman untuk menjadikan atau mendirikan sebuah kerajaan sendiri gitu. Jadi dia itu menobatkan diri sendiri, mendirikan sebuah pemerintahan atau daulah sendiri yang namanya itu kemudian dikenal dengan yang namanya Turki Utsmani gitu. Jadi pada tahun 1299 Masehi itu berdirilah kerajaan Turki Utsmani. Orang-orang barat itu sering menyebutnya itu dengan Ottoman gitu, karena sulit untuk menyebutkan Utsmani. Jadi kalau di barat itu terkenalnya dengan Ottoman gitu. Nah, pusat pemerintahannya pertama itu di mana? Pusat pemerintahan pertama itu ada di Kuroh Hishar atau Ikshishar gitu. Ada di Kuroh gitu. Nah, ini pusat pemerintahnya itu ada di Kuroh Hishar. Kemudian strategi dan kebijakan pemerintah dinasti Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani itu berdiri lebih dari 7 abad atau 700 tahun. Sultan sebanyak 36 sultan gitu. Yang pertama itu ada Utsman I pendirinya. Jadi kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh para khalifah itu apa saja? Yang pertama Utsman I, yaitu membangun tentara atau al-ghazi yang berjuang tanpa pamrih gitu. Kemudian ada Orhan. Jadi Orhan ini strategi yang dilakukannya apa? Yaitu memindahkan ibu kota dari Kuroh ke Bursa. Kemudian ada jabatan Syazir Azam atau Perdana Menteri. Sebenarnya itu sistemnya
juga hampir sama kayak dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, cuma yang membedakan itu hanya nama-namanya saja gitu loh. Kalau di dalam dinasti Abbasiyah kita menyebutnya khalifah, tapi kalau di Turki Utsmani kita menyebutnya itu sultan gitu. Kemudian khalifah itu kalau di dinasti Abbasiyah kan khalifah, kalau di Turki itu padishah. Padishah itu kayak raja besar gitu. Kemudian menteri, kalau di Arab kan wazir, kalau di Turki itu namanya Sezir Azam, perdana menteri. Kemudian ada gubernur, kalau di Arab itu kan Amirul Umaro, gubernur. Kalau di Turki itu apa? Di Turki itu gelarnya itu pasha gitu. Kemudian yang ketiga ada Murad I. Murad I itu strateginya adalah meluaskan wilayah ke Eropa, yaitu sampai ke Adrianopel atau Edirne. Jadi pusat pemerintahannya Turki Utsmani itu berpindah-pindah, yang awalnya tadi ada di Kuro, kemudian diganti ke Edirne atau Adrianopel, kemudian berganti lagi ke Istanbul, sampai sekarang itu ada di Istanbul gitu. Dan juga strateginya Murad I itu membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Kemudian yang keempat ada Bayazid I. Apa strateginya Bayazid? Strateginya Bayazid itu memperluas wilayah sampai ke negara Kristen Anatolia sehingga bergelar Yadrum atau Gilat. Kenapa kok disebut kok mendapat gelar Yadrum? Karena selang beberapa tahun dari pemerintahannya dia tuh sudah bisa menguasai beberapa wilayah sampai ke Anatolia gitu. Nah, dari penjelasan kakak ini tadi ada yang ditanyakan? Si bingung, ngawang. Pendirinya cuma ada 4. Gini, untuk pendirinya untuk pendirinya Turki Utsmani itu pendirinya adalah Utsman Ghazi atau Utsman I gitu. Jadi nanti kalau kalian ada semisal pertanyaan siapa pendirinya dinasti Turki Utsmani, kalau ada pilihan Ertugrul, Utsman, kalian pilihlah jawaban Utsman gitu. Karena yang terkenal itu adalah pendirinya Utsman, meskipun cikal bakalnya itu dimulai dari Ertugrul gitu loh. Gitu ya. Udah ya. Jadi tak anggap ini paham semua, oke? Ya. Ada masalah apa-apa, kesulitan apa-apa, udah di grup aja Telegram, wis gak apa-apa, santai aja wis. Atau PC saya langsung ya gak apa-apa, semisal masih bingung, Kak ini kok saya masih bingung ya bab ini gimana gitu. Tanya aja langsung gak apa-apa, gak usah sungkan. Ya? Ya. Ya udah, kalau gitu saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga yang apa kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pelajaran dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kakak akan menjelaskan kembali tentang peradaban Islam Daulah Utsmani. Nah, sebelum kalian menonton video ini, kalian juga bisa sambil menyimak PPT yang sudah kakak kirim di grup Telegram ya. Pusat pemerintahan Turki Utsmani itu sendiri sering berubah-ubah. Jadi yang pertama itu ada di Hisar, kemudian yang kedua ada di Edirne, dan yang ketiga sampai sekarang itu ada di Istanbul. Awal mula berdirinya Turki Utsmani. Nah, jadi Turki Utsmani ini pada awalnya itu merupakan sebuah suku Kayi yang terletak di Turki Barat yang merupakan kabilah Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Nah, Sulaiman Shah ini memiliki 4 putra, yakni yang pertama itu ada San Kurtagin, Tongday, Ertugrul, dan juga Dandan. Nah, ternyata pada saat itu tempat mereka itu diserang oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Akhirnya Sulaiman ini meminta bantuan ke Transoksania, yakni yang dipimpin oleh Jalaluddin Mungurbiti. Nah, akan tetapi ternyata di sana itu juga bisa dikuasai oleh Mongol. Akhirnya Sulaiman ini mencari tempat yang aman, yakni ingin pergi ke Syam. Nah, ternyata di tengah-tengah perjalanan itu dia mengalami atau terkena bencana, yaitu
hanyut karena derasnya sungai, akhirnya dia meninggal. Nah, keempat putranya ini akhirnya terpecah menjadi dua, yang pertama yakni Sankurtagin dan Tongdai itu ingin kembali ke daerahnya karena sudah tidak dikuasai oleh Mongol. Kemudian yang Ertugrul dan juga Dandan itu ingin melanjutkan ke Asia sampai ke Anatolia. Nah, ternyata di sana itu ada seorang penguasa yang namanya itu Sultan Alauddin yang diserang oleh tentara Mongol. Akhirnya Ertugrul itu membantu Sultan Alauddin yang berasal dari Seljuk Rum dan akhirnya bisa memenangkan pertarungan itu. Nah, karena merasa dibantu Sultan Alauddin karena jasanya Ertugrul ini, akhirnya Sultan Alauddin memberikan sebuah wilayah kepada Ertugrul. Dan Ertugrul sempat mendapatkan gelar Mukodima Sultan atau tentara pelopor sultan dan juga mendapatkan gelar Sultan Ogi atau Kening Sultan. Nah, kemudian pada tahun 1288 Masehi ternyata Ertugrul meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya yakni Utsman. Nah, pada saat itu pada tahun ke 1299 Masehi, Seljuk Rum itu diserang lagi oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Ghazan Khan. Nah, akhirnya hal itu bisa ditumpas oleh Utsman, akan tetapi selang tidak berapa lama Sultan Alauddin meninggal dunia dan tidak meninggalkan putra. Akhirnya hal inilah yang dijadikan Utsman sebagai kesempatan emas gitu loh, ingin mendirikan sebuah wilayah yang besar atau sebuah dinasti besar. Makanya pada tahun 1299 Masehi berdirilah dinasti Turki Utsmani dengan raja pertama atau pendirinya yakni Osman I. Untuk pusat pemerintahan yang pertama itu yakni ada di Kurohishar atau Ishkishar. Nah, orang-orang barat sering menyebut Turki Utsmani ini sebagai Ottoman. Kenapa disebut dengan Ottoman? Karena mereka sulit untuk menyebutkan Utsmani sehingga lebih mudah menyebutkan Ottoman. Nah, Turki Utsmani itu sendiri berdiri kurang lebih 700 tahun atau 7 abad dan dipimpin oleh 36 khalifah, dengan khalifah pertama itu Utsman I dan yang terakhir adalah Mehmed VI. Strategi dan kebijakan pemerintah dinasti Turki Utsmani. Nah, jadi kebijakan dari dinasti Turki Utsmani ini sebenarnya banyak sekali. Jadi yang pertama pada masanya Utsman I itu dia lebih mengutamakan atau membangun tentara untuk mempertahankan wilayahnya atau untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian yang kedua ada Orhan. Orhan ini merupakan putra dari Utsman dan kebijakan atau strategi yang dia lakukan adalah memindahkan ibu kota dari Kuroh ke Bursa. Kemudian pada masanya ini juga ada yang namanya itu jabatan Sadr Azam. Sadr Azam itu disebut dengan Perdana Menteri dan juga adanya tentara khusus yang dibuat oleh dia dengan sebutan Janissary. Kemudian yang ketiga ada Murad I. Murad I strateginya yakni meluaskan wilayah ke Eropa, yakni ke Adrianople atau Edirne yang kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan dari Turki Utsmani. Kemudian juga membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Nah, yang keempat ada Bayazid I. Bayazid I strateginya yakni memperhatikan masalah kemiliteran, masih sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Kemudian juga memperluas wilayah sampai ke negeri Kristen Anatolia, sehingga Bayazid I ini mendapatkan gelar Yaldrum atau Kilat. Karena apa? Hanya dalam kurun waktu 1 tahun dia sudah bisa memperluas wilayahnya ke berbagai penjuru dunia. Ada kemajuan peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Jadi kemajuannya ini ada pada yang pertama itu masanya Muhammad I. Pada masanya Muhammad I beliau lebih mengutamakan atau menyusun kekuatan, kemudian memulihkan keadaan Turki dari pemberontakan dan juga berdamai pada penguasa Bizantium dan Venesia dan menaklukkan daerah yang sudah dimerdekakan oleh Timur Leng.
Kemudian yang kedua pada masanya Murad II. Nah, pada masanya Murad II ini kemajuan yang dilakukannya itu adalah menguasai kembali daerah-daerah yang sudah terlepas dari Turki Utsmani gitu. Kemudian yang ketiga adalah pada masanya Muhammad Al-Fatih. Nah, pada masanya Muhammad Al-Fatih ini kemajuannya apa? Yaitu menaklukkan Konstantinopel. Ketika Konstantinopel ini ditaklukkan, maka Bisyarah Nubuwah itu benar-benar terwujud gitu. Karena pada sejak zamannya Nabi itu sudah mengatakan bahwa nanti pada saatnya nanti ada seorang pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik tentaranya adalah tentara dari pemimpin tersebut gitu. Nah, kemudian pada masanya Sultan Al-Fatih ini, gereja Hagia Sophia itu dialihfungsikan menjadi masjid. Jadi di dalam Islam Hagia Sophia ini disebut dengan Hagia Sophia gitu. Kemudian yang keempat ada masanya Salim I. Nah, pada masanya Salim ini beliau mengatasi adanya disintegrasi yang dilakukan saudaranya, kemudian mengalahkan Daulah Syafawi dan kerajaan Mamluk, kemudian memperluas wilayah. Dan yang kelima itu ada pada masanya Sulaiman Al-Qanuni. Nah, pada masanya Sulaiman Al-Qanuni ini kerajaan Turki Utsmani menjadi mengalami pusat kemajuan. Kenapa? Karena pada masanya Sulaiman Al-Qanuni dia itu bisa membuat undang-undang pemerintahan, sehingga namanya itu diberi gelar Al-Qanun. Qanun kan artinya undang-undang gitu. Pada masanya dibuat undang-undang, kemudian di barat dia bergelar dengan Magnificent atau Sulaiman the Great, saking luar biasanya dia. Kemudian pada masanya itu juga dibangun banyak sekolahan dan juga masjid-masjid. Kemudian kemajuan pada bidang militer atau pemerintahan, itu yang pertama adanya pusat pendidikan dan pelatihan militer atau Jenisari. Kemudian ada struktur pemerintahan seperti adanya sultan, kemudian juga adanya perdana menteri, gubernur dan juga bupati. Kemudian yang keempat adanya undang-undang. Yang disebut undang-undangnya itu diberi nama Multaqo Al-Abur yang diciptakan oleh Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, itu dari kebudayaan Turki Utsmani banyak mengambil dari kebudayaan Persia, yaitu mengambil ajaran tentang etika dan tata krama. Kemudian pada Bizantium mereka mengambil organisasi pemerintahan dan juga militer. Kemudian di Arab mereka mengambil prinsip ekonomi, sosial dan juga masyarakat. Kemudian pada bidang keagamaan itu kerajaan sangat terikat dengan agama, sehingga fatwa ulama menjadi hukum. Nah, jadi semisal karena kan banyak ya itu para khalifah yang memiliki murabi atau guru. Jadi kayak semisal contohnya itu Utsman I memiliki gurunya namanya Syekh Edebali. Kemudian Khalifah Muhammad Al-Fatih itu juga mempunyai murabi yang namanya itu adalah Syekh Samsuddin. Jadi ketika mereka ingin atau mendapatkan saran itu mereka pasti akan meminta saran kepada murabi mereka. Jadi fatwa-fatwa mereka itu kayak seperti dijadikan hukum gitu loh oleh para khalifah. Faktor kemajuan dari Turki Utsmani itu yang pertama adalah Turki Utsmani itu merupakan bangsa yang penuh semangat, memiliki jiwa besar dan kuat. Kemudian menghuni tempat yang strategis gitu. Konstantinopel itu berada di antara Asia dan juga Eropa. Kemudian yang ketiga diterapkan sistem pemberian hadiah kepada tentara yang berjasa. Kemudian yang keempat dihilangkan praktik diskriminasi. Dan yang terakhir itu semua penduduk diberi kebebasan menjalankan kepercayaan masing-masing. Kemudian tokoh penting dari dinasti Turki Utsmani. Jadi yang akan dibahas ini hanya ada dua, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II dan juga Sulaiman Al-Qanuni. Nah, Muhammad Al-Fatih ini lahir pada tahun 1432 di Edirne. Dia itu merupakan anak dari Sultan Murad II dan Humayun. Mehmed ini merupakan penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446.
Ia terkenal karena berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Sejak kecil dia itu sudah ditanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan di bawah bimbingan Syekh Samsuddin. Semenjak balik, Mehmet tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan juga tahajud. Pada usia 21 tahun, dia menjadi gubernur di ibu kota dan menguasai 7 bahasa pada usia 23 tahun. Nah, kemudian ada Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni merupakan Sultan Turki Utsmani ke-10 yang berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566. Beliau mendapat julukan Solomon the Magnificent, Solomon the Great, atau Sulaiman yang luar biasa. Jasanya itu adalah membuat perundang-undangan dan memperluas wilayah sampai ke Eropa. Dia berkuasa selama 46 tahun. Sulaiman juga mendirikan universitas yang diberi nama Universitas As-Sulaimaniyah. Yang terakhir ada faktor kemunduran dari Turki Utsmani. Jadi faktor kemunduran dari Turki Utsmani itu ada 3. Yang pertama adalah para penguasa yang lemah dan kemerosotan akhlak. Dan yang kedua ada serangan dan pertempuran militer Eropa. Dan yang ketiga adalah gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Jadi ketika masa-masa akhir dari Turki Utsmani itu muncullah gerakan nasionalis, yang dimana muncul gerakan nasionalis itu dibawa oleh seorang yang bernama Kemal Atatürk yang kemudian mendirikan Republik Turki. Dan sejak saat itulah berakhir kekuasaan dinasti Turki Utsmani pada tahun 1924, sehingga Mustafa Kemal Atatürk ini menjadi presiden Turki pertama dalam Republik Pemerintahan Turki. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me, try to moving on. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine.